Terpujilah nama Tuhan Yesus, sama-sama kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami menyapa setiap jemaat Tuhan, setiap yang menyaksikan siaran pada pagi hari ini. Selamat datang dan selamat beribadah. Shalom. Boleh lebih semangat lagi. Shalom. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Apa kabar jemaat Tuhan? Tentunya luar biasa. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang besar. Kita punya Allah yang ajaib, yang tidak terbatas ruang dan waktu. Maka dimanapun saudara berada pada pagi hari ini, buka hatimu. Kita sembah Tuhan, kita agungkan Dia. Maka percaya hadiratnya memulihkan, menyembuhkan, bahkan mengubahkan kehidupan kita. Pejamkan mata kita, nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Bahwa setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, angkat suara kita sembah Tuhan. Angkat suara kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Angkat suaramu katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Kami menyembahmu, kami mengagungkan Engkau, kami merindukanmu ya Tuhan, kami merindukan hadirat-Mu, penuhi kami, puaskan kami ya Tuhan. Oh, sebab hati kami rindu akan Engkau Tuhan. Jiwa kami haus akan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Dari dasar hati kita, jiwaku merindukanmu, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang angkat tangan kita sama-sama. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Angkat suara kita, nyanyikan lagu ini. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Lebih sungguh lagi kami bersyukur, ku bersyukur kepada
jiwa kami haus akan Engkau Yesus. Puaskan kami ya Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Sama-sama angkat tangan kita dua-dua tinggi-tinggi. Buka hati kita sembah Tuhan. Lebih sungguh lagi sama-sama. Bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Lebih selain ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Amin. Penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang seperti, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Mari sembah, mari sembah Tuhan. Oh, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan namamu. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang berkuasa. Tinggikan namamu. Haleluya. Hosana bagimu, hosana bagimu, kemuliaan bagimu. Sebab Kaulah segala-galanya, Kau penolong kami, Kau kekuatan kami Tuhan. Tiada yang sepertimu. Kami menyembah, kami memuji. Haleluya, haleluya. Mari bebaskan roh pagi hari ini. Angkat suaramu sembah Dia, angkat suaramu muliakan namanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur, kami menyembah. Haleluya. Oh Tuhan, di dalam sapati waka suaramu sembah Tuhan pagi hari. Kau yang bersyukur buat kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, tetap angkat tangan, angkat suaramu sembah. Ya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Ya Allah yang setia. Ya Allah yang sanggup menolong setiap kita. Mujizatnya masih terjadi. Mujizatnya masih ada buat setiap kita pagi hari. Kami sembah Kau Tuhan Yesus. Kami sembah Kau Tuhan Yesus. Kami percaya ketika umat-Mu menyembah-Mu, yang sakit disembuhkan pagi hari. Kami percaya saat umat-Mu yang lemah menyembah-Mu, yang lemah dikuatkan Tuhan pagi hari. Kami angkat tangan kami dua-dua pagi hari. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, dengan senang hati kami sembah Tuhan. Kau ku sembah,
Oh, Kau ku sembah. Oh, kami angkat tangan kami tinggi-tinggi pagi hari, kami sembah Kau Tuhan. Kau ku sembah. Amin. Kau ku sembah. Oh, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh, Kau ku sembah. Oh Tuhan, kita kasih tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, kita kasih tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Kau kami sembah, Kau kami muliakan, Allah mulia, Allah yang hidup, sumber pertolongan kami Tuhan. Maka kami tabiskan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama umat yang siap memuji, kita katakan amin. Kasih tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sebab Tuhan yang memberikan kita kemenangan, Tuhan yang memberikan kita sorak-sorai sukacita buat Tuhan. Sama-sama kita memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Bersama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan. Bersorak-sorai bagi Tuhan. Here we go. Bertepuk tangan bersorak-sorai bagi Allah kita. Come on. Angkat suara kita pagi hari ini. Bersorak-sorai, muliakan namanya yang berperang bagi kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya yang selamatkan jiwa kita. Angkat tangan kita sama-sama. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bagi kita hidup. Come on. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Suara lo. Ba 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 ba
Para pam 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 pam. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperan ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Angkat tangan kita sama-sama. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masukkanlah kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Musik baik bagi Tuhan. Umatnya bersorak-sorai bagi Allah kita yang hidup. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepala kita, saudara. Muliakan Raja di atas segala raja. Here we go. Angkat suara kita sama-sama. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Lagi. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Come on. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masukkanlah kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Lagi Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Para pa 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 pa. Lagi angkat suaramu. Para pa 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 pa. Lebih keras bagi Tuhan. Para pa 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 pa. Kasih tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Sebab kita diberikan kuasa dari Allah mulia untuk mengalahkan musuh-musuh kita bersama-sama. Katakan kiri kananmu, terima kuasa itu saudara. Bertepuk tangan, bersorak-sorai bagi Allah Raja kita, Yesus Tuhan. Haleluya. Here we go. Tepuk tangan di atas kepala kita saudara. One, two, three, go. Yeah, yeah, yeah. Angkat suara kita pagi hari. Kau diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh dibawakan. Pakai kuasa itu saudara. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Are you ready? Come on. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman di dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh,
sorakan haleluya. Angkat suara kita lebih semangat lagi. Diberi kuasa dari Raja mulia, Menaklukkan musuh menaklukkan musuh di bawah kakiku. di bawah kakiku. Hey, Pakai kuasa dari Raja mulia. jika Jika Allah ada bersamaku, siapa cara lagi lawan? angkat suara bila Allah. Bila Allah ada bersamaku, Lebih keras lagi. Bila Allah ada bersamaku. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Angkat lawan? tangan kita tinggi-tinggi. Kawan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi Kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. musik mainkan bagi Tuhan. Hey. Oh, oh, oh. Haleluya. Sama-sama angkat suara kita lebih semangat lagi jemaat Tuhan. Here we go. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman Dalam siapa? iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Amin. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang Memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. terpujilah, Terpujilah Engkau Raja segala raja. terpujilah, Terpujilah Engkau Raja segala raja. haleluya. Kasih tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah, yang paling dahsyat buat Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan, kita sorakan haleluya. 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 Puji Tuhan. Tuhan Yesus kita dahsyat, amin. Amin. Tuhan Yesus kita luar biasa. Sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat sukacita, buat kuasa-Mu, buat kemenangan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Tiba saja Tuhan Yesus, kami rindu duduk diam dengar firman-Mu. Tegur, ajar, bimbing, bentuk setiap kami, bahkan dewasakan kami Tuhan. Seperti hujan dan salju yang turun ke muka bumi tidak akan pernah kembali dari tempat di mana ia berasal. Demikianlah kebenaran firman-Mu Tuhan akan tertanam, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah di dalam kehidupan kami. Berbicaralah buat setiap kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat sambut kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku
tanganmu dengan berapa kuasa roh ku dibaharui selalu. Aku Allah dalam rupamu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Angkat tangan kita sama-sama, ku mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Pakai kau bercanda siap untuk kebenaran hidup kami Tuhan. Pakai bercanda siap dibentuk, jadikan hidupku di tangan-Mu. Kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah, jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendakku, pakailah sesuai rencana-Mu. Angkat tangan kita sama-sama, ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus. Amin. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan. Kita siapkan hati kita sambut kepada firman Tuhan. Seperti-Mu Yesus, seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Menikmati hadirat-Mu Bapa, tetapi di atas semuanya itu kami sungguh percaya bahwa Tuhan sungguh menikmati akan pujian dan sembah yang kami berikan dari hati kami. Bapa, Engkau sendiri yang berfirman, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Sungguhnya kamilah yang letih itu, kamilah yang lesu dan berbeban berat itu. Kami datang saat ini di hadapan-Mu, di hadirat-Mu, mengambil kelegaan yang Kau janjikan itu bagi kami melalui firman-Mu. Karena itu Bapa, bersabdalah kami, ini hati kami, ini pikiran kami, bahkan ini telinga kami sendirikan kepadamu. Haleluya. Kita bersama-sama berkata, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada Shalom JKI Getsemani Jakarta. Puji Tuhan. Haleluya. Karena di masa sulit seperti ini saudara masih bisa survive untuk melangsungkan ibadah secara onsite ya. Dan juga secara online. Dan saya menyapa semua sahabat, semua saudara di dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudaraku, mari kita buka Alkitab kita dari Filipi pada pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Filipi pada pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Haleluya, perkenalkan saudaraku, saya Pendeta Andreas Sinaga, ya, Pendeta Andreas Sinaga. Saya atau kami menggembalakan jemaat Tuhan di GBI Gregorio di Balikpapan ya. Dan puji Tuhan kami saat ini ada di Jakarta untuk melayani dan juga untuk satu tujuan yaitu berjuang untuk kesembuhan anak kami. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita Filipi pada pasal yang keempat. Ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9 saya bacakan buat saudara. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ketujuh, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Saya memberikan tema firman Tuhan bagi kita saat ini jemaat JKI Jakarta yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah, yaitu cara hidup yang dikehendaki Allah di masa sulit seperti ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang menjadi hilang imannya oleh karena tantangan hari-hari ini. Tetapi saudara, kita diharapkan apapun tantangannya, apapun persoalannya, hidup kita harus semakin bangkit. Hidup kita harus semakin maju dalam segala hal. Amin saudara-saudara. Ya, dalam segala hal kita harus maju. Dan dalam hal ini saudaraku, Paulus kepada jemaat di Filipi berpesan. Oleh karena apa? Oleh karena ada problem di sana. Oleh karena ada tantangan di sana. Sedianya jemaat Filipi baik-baik saja. Sedianya jemaat Filipi yaitu fine-fine saja. Tidak ada problem, tidak ada persoalan, tidak ada pertikaian satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka Paulus tidak perlu kirim surat ke sana. Tetapi karena di sana ada masalah, karena di sana ada tantangan yang dihadapi oleh jemaat yang baru muncul itu saudara-saudara, maka Paulus memberikan surat penggembalaan kepada mereka. Yang isinya saudaraku sungguh sangat banyak. Dan pesan-pesan terakhir di suratnya atau di penutupnya saudaraku, saya ambil dalam satu paragraf ini yang bisa kita jalani untuk kita menjalani kehidupan kita hari-hari ini saudara. Karena hari-hari ini kita tidak mudah. Hari-hari ini bukan hari yang gampang bagi kita. Dalam segala hal saudara-saudara kita bergumul. Tetapi saudaraku, masalah tidak boleh mengalahkan kita. Masalah tidak boleh membuat kita down. Masalah tidak boleh membuat kita undur. Masalah tidak lebih besar daripada kasih Tuhan yang ada pada kita. Karena itu saudaraku, kita harus back to the Bible. Kita belajar hari ini saudaraku, bagaimana kita menghadapi masa-masa sulit ini saudara. Paulus telah mengajarkannya kepada jemaat di Filipi. Dan kita bisa memetik pelajaran penting dari pesan itu. Yang pertama saudaraku dikatakan di sana. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah.
Pesan di situ dikatakan jelas sekali, bersukacitalah. Tapi, how come, Pastor? Bagaimana mungkin, Pak Pendeta? Bagaimana mungkin, Pak Gembala? Saya bersukacita sementara pekerjaan saya saat ini sedang morat-marit. Sementara penghasilan keluarga saya tidak seperti sedia kala. Bagaimana mungkin rumah tangga saya saat ini sedang retak, Pak Pendeta? Oleh karena tantangan yang begitu berat hari-hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pesan di sini sangat jelas dikatakan bersukacitalah. Ini adalah perintah. Bersukacitalah senantiasa. Kata senantiasa, saudara, artinya apa? Every time. Setiap waktu. Tidak ada jedahnya, saudaraku. Dan itu yang diharapkan oleh Paulus bagi kita. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa. Jadi kalau gajimu dipotong hari-hari ini, saudaraku, apa jawabnya? Bersukacita. Ya kan? Ya lu pendeta gampang terima persepuluhan. Gua nggak terima persepuluhan gitu ya kan. Tapi bersukacita, amin. Karena alasan kita bersukacita jelas di situ. Alasan kita bersukacita dalam kehidupan yang sementara 70 sampai 80 tahun ini ternyata nggak boleh oleh karena uang, hepeng, money, cuan gitu. Nggak bisa. Karena sifatnya sementara. Sifatnya manipulatif, saudara-saudara. Tetapi alasan kita bersukacita ialah harus Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. What happened? Ayah naon dalam Tuhan, kan begitu kan? Dalam Tuhan kita ada pengharapan. Dalam Tuhan kita ada masa depan. Dalam Tuhan kita ada jawaban. Dalam Tuhan kita ada pemulihan. Dalam Tuhan kita ada berkat. Dalam Tuhan ada segalanya. Itu sebabnya saudara-saudara, saya begitu mencintai tulisan Paulus. Dan salah satu buku teologi yang saya paling suka sampai hari ini, yang judulnya adalah In Christ. Di dalam Tuhan. Kalau kita benar di dalam Tuhan, segala sesuatunya lengkap. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, tidakkah firman Tuhan dalam Yohanes dikatakan, jikalau firmanku tinggal di dalam kamu, dan kamu tinggal di dalam aku, mintalah apa saja, maka kamu akan menerimanya. Semuanya, holistik saudara-saudara. Saya tidak mau concern terhadap kesembuhan, saya tidak mau hanya concern terhadap uang atau berkat, tetapi saudaraku, semua hidup kita akan sangat diberkati ketika kita benar-benar di dalam Tuhan. Arti kata di dalam Tuhan itu apa, saudara-saudara? Kita benar-benar follow Jesus. Kita benar-benar mengikut Kristus. Dalam segala hal apa yang diperkatakannya. Dalam segala hal apa yang diteladankannya bagi kita. Oleh karena itu saudara, sekarang kita sebagai jemaat, tidak bisa jemaat-jemaat biasa. Datang ke gereja dengan memberi persembahan atau mentransfer sejumlah uang, merasa sudah jadi Kristen yang ajaib. Tidak cukup, saudara-saudara. Yang paling Tuhan inginkan dari kita adalah persembahan hati kita. Ya kan? Persembahan hati kita. Itulah orang-orang yang di dalam Tuhan. Hari-hari ini saudaraku ada banyak orang lemah imannya. Hari-hari ini ada banyak orang jatuh. Bukan ketika dia, ketika dia susah. Tapi ketika dia senang-senang. Tetapi saudaraku belakangan ini banyak juga orang yang jatuh karena apa? Merasa terlalu menderita. Merasa terlalu sulit, saudara-saudara. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, seharusnya kita harus tetap setia di dalam Kristus. Amin. Itulah sukacita. Bagaimana kita tidak bersukacita, saudaraku? Kita ini bejat banget. Kita ini berdosa banget. Berdosa terhadap siapa? Terhadap Tuhan, terhadap sesama kita. Terhadap orang tua kita. Saudara coba pikirkan. Baik-baik, renungkan baik-baik. Rimang-rimangi, kata orang Batak. Ya kan? Coba pikirkan seberapa takwanya kita kepada orang tua kita. Seberapa setianya kita terhadap pasangan kita. Seberapa hormatnya kita kepada pimpinan kita. Seberapa rindunya kita kepada keluarga kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita pikirkan itu. Ya, saudaraku, bersukacitalah senantiasa. Ini adalah pesan Tuhan. Dan ini yang Tuhan inginkan bagi kita di masa-masa sulit sekarang ini. Jadi kalau mau lihat Kristen atau tidak, seseorang itu Kristen atau tidak, lihat dari sukacitanya. Benar.
Kalau mau melihat pendeta yang baik, mau melihat pendeta yang pantas untuk didukung, pantas untuk didorong, saudaraku, lihat dari sukacitanya. Tapi kalau marungu-tunggu terus marah-marah kerjanya terus kan, yo kalau Pak Gembala ini dalam keadaan begini, oh marah-marah kerjanya, apanya kau, apakannya kan nanti apakannya gitu kan, aduh repot saudara-saudara, ya kan? Tapi kita, ya kalau ada senyuman sukacita bersama dengan plus jenggotnya yang mantap itu kan, waduh, ya kan? Sukacita, domba akan ngikut, ya kan? Domba akan ngikut. Itu kita praktekkan, kita buktikan, saudara-saudara. Tapi nanti kalau kita ngomong lebih sombong, saya praktekkan itu, saudaraku. Saya berusaha untuk enjoy, saya berusaha untuk sukacita. Domba Tuhan nggak lari dari kemana-mana, nggak lari. Makin banyak, makin datang. Saudara-saudara yang terkasih, kuncinya adalah sukacita. Saya tidak mau dikalahkan oleh masalah, oleh tantangan, oleh persoalan yang ada pada saya. Kalau saya ceritakan masalah saya di sini, saudaraku, nggak bakal selesai. Tapi intinya, saudaraku, anakku mau ganti hati. Banyak orang berkata, kenapa nggak dibawa ke pendeta B? Kenapa tidak dibawa ke pendeta A? Kenapa nggak dibawa ke pendeta Z? Kalau saya bawa ke pendeta A, mungkin mujizat terjadi. Cep, hati anakku berubah jadi baru. Cep, tapi mujizatnya cuma satu. Ngerti nggak, saudara? Mujizatnya cuma satu. Anakku sembuh dengan hati yang baru. Tapi saudara-saudara, kenapa kau pilih dokter? Saudara-saudara, saya pilih dokter untuk mengobati. Karena apa? Dengan perjalanan yang panjang ini, saudaraku, 1.000, 100.000, bahkan jutaan mujizat yang kau alami. Hatiku dibentuk, istriku dibentuk, anak-anakku dibentuk, keluargaku dibentuk, dan semangat pelayananku menjadi lurus. Amin, saudara-saudara. Sukacita itu kupancarkan, saudara-saudara. Kalau mengikuti penyakit anakku, saudara-saudara yang terkasih, yang katanya sudah sirosis itu, yang harus ganti hati, saudara-saudara, dan kami harus bawa ke luar negeri dalam waktu dekat ini, saudara. Dan saya yang akan menjadi pendonor hati. Hatiku akan ditransplantkan kepada anakku. Saudara, saya tidak pernah takut. Saya tidak pernah khawatir. Karena apa? Karena aku menjalani di dalam Kristus. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Sukacita kita. Karena apa? Di dalam Tuhan sangat luar biasa. Tidakkah Yesus berkata, kepadaku telah diberi surga, di kuasa atas surga dan bumi. Matius 28, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ragukah kita? Apakah Allah yang kita sembah, yang kita banggakan di rumah kita dengan salib yang terpampang di atas meja belajar kita, atau di kamar rumah kita, tapi kita tidak mengakui akan kuasanya? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayo kita sadar bahwa apa yang telah diberikan Tuhan Yesus Kristus itu adalah harta termulia bagi kita. Itulah alasan kita bersukacita. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Sukacita. Orang sukacita itu terlihat kok. Ya kan? Terlihat dari matanya, nggak bisa dibohongin. Selalu lihat ke kiri, oh ini ada utang. Ya kan? Nah, lalu selalu begini di bawah. Ini ada masalah dengan mertua. Ya kan? Waktu disalam, cuma begini. Nggak ada kehangatan, saudaraku. Ini lagi berantem sama suami. Kan begitu kan? Ketahuan kok, saudaraku, dari sorot mata seseorang, orang yang tulus atau tidak. Saudaraku, saya sering pelayanan di Balikpapan, saya sering pelayanan yang namanya apa itu? Pelepasan itu. Itu sebabnya ada orang yang bilang, pendeta setan katanya. Wih, kau gimana, masa aku pendeta setan? Maksud saya suka ngusir setan gitu ya. Panggil itu pendeta setan katanya. Saya disebut pendeta setan, saudaraku. Agak tersinggung aku waktu itu. Saya pendeta dari Tuhan kok, dari setan gitu ya. Saudara-saudara yang terkasih, salah satunya adalah dengan apa? Kalau benar dia kesurupan, mari suruh dia tatap mata kita. Ketulusan kita akan mengalahkan dia, saudaraku, yang kesurupan. Sukacita terlihat dari mata. Sama-sama dengan saya katakan amin. Saudara berani atau tidak terlihat dari mata. Saudara simpan dosa atau tidak, saudaraku, paling tidak terlihat dari mata. Saudara munafik atau terlihat dari mata. Semua terlihat dari mata. Itu sebabnya hari ini, saudaraku, mulut kita bisa ditutup masker. Tapi senyum kita bisa lihat dari mata. Betul nggak? Kita tahu orang lain itu marah sama kita. Kita tahu orang lain itu benci sama kita. Kita tahu orang itu senang sama kita. Dari mana? Enggak bisa lagi dari senyumnya. Karena apa? Tertutup masker. Tapi kita bisa lihat dari matanya. Amin. Oke. Sekarang saudaraku, bukan hanya salam sehat. Sama-sama dengan saya katakan salam sukacita. Amin. Iya, engkau dipecat, engkau diapa, engkau diungsikan, engkau difitnah, engkau diapa segala macam. Sukacita aja. Asal jangan Tuhan Yesus yang injak kita. Iya kan?
Tapi kalau orang di sekitar kita, pimpinan kita, masih ada ladang baru. Masih ada kesempatan-kesempatan baru. Terkadang orang yang terjolimi di kemudian hari akan menjadi orang yang besar. Amin. Tergantung responnya dia. Sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Boleh dikatakan tos jauh ke kiri kanannya. Salam sukacita. Iya, senyum mata dong ya kan. Haleluya, puji Tuhan. Itu yang pertama saudaraku, sukacita. Yang kedua, dikatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Ini yang paling menantang saudaraku. Pak Pendeta, enggak mungkin Pak Pendeta. Bagaimana saya mau menunjukkan kebaikan saya? Sekarang gaji saya dipotong separuh. Sekarang bahkan kemarin masih dipotong separuh. Sekarang Pak saya sudah terima surat bahwa saya diberhentikan. Waduh, saudara-saudara bagaimana ini? Berat ini, gitu ya. Saudara-saudara dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Artinya apa saudaraku? Hidup kita harus berbuah. Ini bukan berarti saudaraku kita bawa kantong plastik ke pinggir jalan, lalu kita ketemu sama orang-orang yang susah. Lalu cekrek, pasang di sosial media. Bukan itu maksudnya. Kita pergi ke panti asuhan, cekrek, masuk di koran atau di televisi. Bukan itu maksudnya, saudara-saudara. Bukan untuk pamer kebaikan. Bukan untuk pamer kebaikan. Hari-hari ini saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang mengangkat citra dirinya di atas penderitaan orang lain. Maka begitu terkenal kantong plastik warna orange, kantong plastik warna hitam, ya kan, goodie bag. Begitu terkenal hari-hari ini. Dan wajah para dermawan-dermawan. Tidak salah sih. Kalau itu urusannya korporasi. Ya kan, contoh, JKI Getsemani bikin apa? Bikin aksi sosial. Lalu gembalanya berkata, bilang gini, dokumentasikan ya, masukkan ke Facebook. Sudah tidak salah. Kalau itu korporasi, karena ada pertanggungjawaban, ngerti nggak? Oh ini laporanku untuk pimpinanku. Ini permintaan pimpinanku. Kalaupun nanti, pimpinannya yang narsis, itu urusan dia. Ngerti nggak? Iya kan? Itu urusannya. Tapi kita lakukan tugas, saudara-saudara. Kalaupun saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus menunjukkan, udah kurang-kurangi wajah kita itu terlihat. Supaya orang fokusnya bahwa kita baik. Tapi memang, berbuat baik itu sangat penting. Jadi ada pentingnya juga memang kalau kita berbuat baik sana sini ke panti asuhan, kasih orang-orang susah, saudara-saudara, itu ada pentingnya juga. Di satu sisi itu akan mendongkrak ya semangat orang lain juga untuk melakukan hal yang sama. Baik juga. Tapi mari kita jaga hati kita. Ya. Jadi intinya kembali ke hati kita. Itu sebabnya kebaikan hatimu harus dikontrol. Amin. Itu sebabnya dalam hal ini kita butuh Holy Spirit. Penguasaan diri. Jangan lebay. Seolah-olah kita yang menjadi Tuhan atas pemberian kita itu. Tidak, Tuhan atas pemberian kita adalah hanya Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sampai hari ini. Saya pun melakukan hal yang sama. Tapi tidak pernah saya kasih tahu sama orang. Saya punya anak-anak. Yang saya kasih. Semua. Apapun yang mereka butuh, saya kasih. Anak-anak yang bukan anak kandung saya. Itu kita perjuangkan, saudaraku, bukan karena kita kaya, bukan karena kita hebat. Tapi memang karena itu perintah. Amin. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hendaklah kebaikan hati kita diketahui oleh semua orang. Itu artinya hidup kita harus berbuah. Harus bisa dinikmati oleh orang lain. Saudara, kalau kita nggak bisa dinikmati oleh orang lain, kita hanya modal pencitraan, berdiri di mimbar, keren. Ya kan? Main musik keren, nyanyi keren, boy, semua keren. Kristen. Wah, salibnya mantap. Sampai saya bingung bedain itu salib atau pagar rumah. Ya kan? Saking Kristennya kelihatan orang ini. Ya kan? Tatonya di mana-mana dengan salib Jesus. Ya kan? Yohanes 3 ayat 16 gitu kan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Wah, tapi tidak benar-benar sungguh. Saudara-saudara, itu hanya pencitraan. Jangan sampai, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayo, kita sebagai orang-orang, kita harus berbuah, bisa dinikmati oleh orang lain. Pohon ara dikutuk oleh Allah, oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika ia dari Betania menuju masuk kembali ke kota Yerusalem. Yesus melihat, wih, cakep ya pohon ara ini, daunnya rimbun. Tapi ketika dia mengulurkan tangannya, loh kok nggak ada buahnya? Karena sifat alamiah daripada pohon ara,
ketika dia berdaun, dia berbuah. Gitu ya. Tapi kok kali ini, kok nggak ada buahnya? Ada pohon kan kalau dia berbuah, tapi kering daunnya. Tapi kalau pohon ara beda. Dia kalau berbuah berarti ada daunnya. Kalau berdaun ada buahnya. Saudara, lu kan tanya, nggak ada, cari lagi nggak ada. Yesus marah. Kenapa Yesus marah? Lalu dikutuk pohon ara itu. Kering. Kenapa Yesus lakukan itu, saudaraku? Karena apa? Tidak sesuai dengan ekspektasi Yesus. Tidak sesuai dengan sifat alamiahnya daripada pohon ara. Hanya pencitraan saja. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jangan seperti itu hidup kita. Penampilan kita keren, tapi hati kita tidak keren. Repot, saudara-saudara. Kita jadi Kristen abal-abal kalau begini. Kristen yang seperti kuburan. Di luar kita dilabur putih, mantap. Tapi di dalamnya penuh dengan kebusukan. Hal ini yang Tuhan tidak inginkan dari kita. Lalu saya melihat kita masih muda-muda di sini. Oh, ayo kita perbaiki hidup kita, amin. Haleluya. Itu yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Kenapa kebaikan hati kita dihubungkan dengan kedekatan akan kedatangan Tuhan Yesus? Matius, baca baik-baik nanti saudaraku ya. Matius pada pasal 21 kalau saya nggak salah. Ya, di situ jelas dikatakan saudaraku bahwa ini ya, saya coba baca. Matius pada pasal 25 ya. Matius pada pasal 25 ayat yang ke-33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ya. Sebab alasannya apa? Ayat 35 dari Matius pada pasal yang ke-25 ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Dan dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ngerti gak saudara-saudara? Ya. Jadi domba adalah orang-orang yang memperhatikan orang lain. Sebabnya dikatakan di ayat yang ke-38. Bila mana engkau lapar, dikatakan, bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, jawabannya di ayat yang ke-40. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Artinya apa? Ketika kita menolong orang lain yang hina. Yang hina di situ yang susah makan, yang disingkirkan oleh orang tua, yang disingkirkan oleh keluarga, yang tertindas, saudaraku. Dan kita perhatikan, dan kita tolong, saudaraku. Kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, ini berkat yang sangat dahsyat bagi kita. Dan mari kita, saudara-saudaraku, yaitu untuk melakukannya. Maka kita akan ditaruh Tuhan sebagai, kita diklasifikasikan sebagai domba di sebelah kanannya. Sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Kata sebelah kanan itu artinya terhormat. Ya, nah, saudaraku yang terakhir, kita suka yang terakhir kan. Kebetulan ini di restoran kita akan makan siang, betul ya? Haleluya. Iya kan? Bayar masing-masing kan? Ya nggak apa-apa juga saya yang bayar kan, nggak apa-apa kan? Ya kan, saya yang bayar gitu kan. Itu pun kalau saudara nggak malu kan. Ya, serius. Kalau saya pun yang bayar nggak apa-apa. Oke, saudara yang terakhir di situ dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Ya kan? Tidak perlu khawatir, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalaupun ada kekhawatiran, Mazmur berkata, ketika aku khawatir, aku datang kepada Allah. Amin. Orang yang datang kepada Tuhan, saudaraku, tidak akan kembali dengan sia-sia. Pasti akan menerima kekuatan. Pasti akan menerima semangat. Pasti akan menerima pewahyuan. Pasti akan menerima itu power dari Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan amin. Itu dasarnya, saudaraku. Jangan perlu khawatir. Sebab kembali seperti yang saya katakan tadi. Kepadaku telah diberi kuasa atas surga dan bumi. Maka saudaraku, itulah landasan kita untuk percaya. Dan kita tidak perlu khawatir. Kalaupun ada kekhawatiran, wajar saja ya. Ada kekhawatirannya. Bagaimana nanti nih ya. Aduh, sekarang saya sudah diberhentikan bekerja di sini. Aduh, ada sedikit khawatir ya kan. Tapi ketika hal itu terjadi, maka kita apa? Duduk di kaki Tuhan. Kan begitu kan? Ketika duduk di kaki Tuhan, wow. Lihat. Ibunya Samuel, siapa namanya? Hana kan? Iya kan?
bertahun-tahun dia. Dan Alkitab menyatakan bahwa dia sudah dinyatakan mandul. Tetapi saudaraku, dia datang kepada Tuhan. Dia meneteskan air mata, kemandulannya berubah. Tahun depan engkau akan melahirkan seorang anak. Dan diberi nama Samuel. Datang kepada Tuhan itu saudaraku tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Karena itu saudaraku, dalam segala kekhawatiran kita khawatir tentang istri, kita khawatir tentang jodoh, kita khawatir tentang ini, oke, tidak masalah. Yang penting kita datang kepada Tuhan dalam kekhawatiran kita. Amin. Di situ dikatakan caranya gimana? Kita doa. Amin. Doa itu saya bagi menjadi dua. Satu doa esensis, satu doa liturgis. Doa liturgis biasanya doa yang dihafal-hafalkan atau dituliskan. Bisa saja orang kantor gereja yang menulis, ya kan, doa ini, tapi yang membacakan WL-nya. Bisa saja. Ini biasanya di gereja-gereja mainline stream, ya kan? Tapi gereja karismatik jarang begini. Gereja karismatik biasanya doanya langsung terucap dari apa? Dari yang katanya tanda kutip wahyu dari Allah yang turun seketika, ceklap, ayah, gitu kan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu ada doa yang namanya doa esensis, doa liturgis. Doa liturgis itu contohnya kan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Masuk dalam doa liturgis. Oke? Ya kan? Atau kita sama-sama berkata, amin. Masuk dalam doa liturgis. Itu salah? Tidak. Tidak salah. Ya. Tapi kan doa liturgis terbatas banget. Ya kan? Biasanya doa liturgis itu jelas aturannya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Gitu kan? Kan jelas kan? Tapi kan coba. Kan biasa iseng-iseng. Seperti apa? Ya istilah yang ibu-ibu kalau bawa motor, sennya ke kanan, totonya belok kiri kan gitu kan. Kita kan bingung, yang nyetir di belakang kan bingung juga gitu kan. Kalau kita udah mau nabrak nih, pakai doa apa kita? Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Udah tabrak dulu dari belakang. Ya kan? Kalau kelamaan, ada doa yang namanya doa esensis. Contoh ya saudara-saudara. Bisa nggak saudara-saudara sambil apa namanya? Sambil cuci baju, sambil makan permen. Bisa ya? Oke, sambil cuci baju, sambil update status, bisa nggak? Ya kadang bisa-bisain aja lah ya kan? Ya kan? Bisa-bisain aja gitu ya kan? Bisa-bisain, ya kan? Bisa. Tapi sambil berdoa bisa. Sambil cuci baju, sambil berdoa bisa nggak? Iya, bisa kan? Amin? Kita lakukan nggak? Lupa, ya kan? Lupa. Artinya apa? Berdoa ini tidak harus gini loh. Tidak harus monoton satu waktu. Itu bisa dilakukan multi job gitu loh. Multitasking. Pada saat kita sedang menyentuh yang lain, kita juga bisa sambil berdoa. Ya kan? Sambil Bapak Gembala tadi itu sambil berdoa. Tuhan Yesus, ini 16 apa nih? 16 colokan. Berdoa 32 colokan nanti datang yang baru, ya kan? Tuhan, sambil berdoa itu, ya kan? Sambil berdoa, ya kan? Sambil ini setting ini alat dalam nama Yesus semuanya baik-baik kan? Sambil doa kan? Multitasking itu berdoa bisa dilakukan, saudara-saudara. Itulah namanya doa esensis. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun kita bisa lakukan, saudara. Udah mau nyerempet orang, iya dalam nama Yesus. Kita ada hikmat, saudaraku, yang kita dapatkan, ya kan? Ada itu yang disebut dengan rema, saudaraku. Ketika kita disalib orang, mobil kita masih baru, masih kinclong, kita cuci ya kan, diserempet orang, wah, kita mau kejar kan, tapi kita ingat, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Waduh, ya udah deh, aturan ngegas jadi apa? Udahlah, tenangkan, tarik nafas dulu aja deh, kan gitu. Toh nanti bisa juga diasuransikan, kan begitu saudara-saudara. Tenang kita, itu doa saudara-saudara. Itu yang disebut dengan rema. Haleluya. Jadi doa di sini, doa esensis itu yang harus kita lakukan. Amin. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun doa liturgis itu penting juga. Di situ dikatakan dengan permohonan dan ucapan. Esensinya harus memohon. Kebanyakan Kristen hari-hari ini lebih Tuhan dari Tuhan. Iya, lebih Tuhan dari Tuhan. Dia suka perintah-perintah Tuhan. Dia suka atur-atur Tuhan. Tuhan, jagailah rumahku. Tuhan, jagailah. Tuhan itu seperti babunya saja. Alkitab jelas berkata di sini, dengan permohonan. Harus ada hati yang apa? Hati yang tunduk. Namanya memohon. Kalau saya memohon, datanglah saya ke sini dengan proposal. Lalu datang saya ke Pak Gembala. Pak Gembala,
Ini proposal saya. Siapa yang lebih tinggi, Pak Gembala atau saya? Siapa kira-kira saudara? Udah pasti Pak Gembala dong ya kan. Dia terima proposal saya. Dia akan give nanti tangan di atas, tangan saya tangan di bawah. Itu mau. Ini proposalku ya. Kurang ajar loh, kan gitu kan? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, enggak dong. Yang meminta, yang harus merendahkan hati. Itu sebabnya banyak orang yang pura-pura. Baik-baik dia. Saya apalagi tuh udah bulan-bulan pemilu kan. Wih, tiba-tiba orang baik di sekitar kita berkeliling. Pak Pendeta Andreas, bisakah bertemu di mana? Oh, Starbucks, Pak. Oh, saya udah gak suka Starbucks. Pindah ke Jeko boleh enggak? Ya gitu-gitu saudara-saudara. Karena kita bebas memilih. Karena banyak orang-orang baik yang di sekitar kita. Kalau musim-musim pemilu gitu kan. Saudara-saudara, mau pemilu apapun itu. Pemilu pimpinan sinode. Pemilu apapun itu. Saudara-saudara itu orang baik pasti ada di sekitar kita. Saudara-saudara yang terkasih. Oh, ini kita ini banyak ketipu saudara-saudara. Ya kan? Aduh, janganlah sampai begitu saudara-saudara. Nah, intinya saudaraku yang saya mau sampaikan kepada kita, ayo kita harus apa? Merendahkan hati. Meminta kepada Tuhan itu dengan merendahkan hati. Dia memberi, kita menerima. Sama-sama dengan saya katakan amin. Dengan ucapan syukur. Artinya apa? Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini harus kita syukuri. Ya? Oke. Masih bisa sedikit lagi Pak Gembala? Iya, siap. Saudara, ini sebagai penutup. Ini kisah ini sering saya ceritakan. Karena menurut saya ini pantas dalam keadaan sekarang. Satu kali ini tentang mengucap syukur kan. Satu kali ada seorang tukang tambal ban. Di Jakarta ini. Di Kebun Nanas. Ya kan? Tambal ban. Kayaknya orang Batak ya. Namanya juga orang tambal ban ya kan. Rata-rata orang Batak kan. Marga apa? Saragi. Aduh janganlah. Nanti kena pula awak kan. Ya kan? Kena pula awak. Marga Sinaga. Udahlah marga Sinaga lah. Nanti kalau apapun kan saya bisa bertanggung jawabkan ke keluarga saya. Ya kan? Oke, marga Sinaga. Oh, tambal ban. Rohani tadi orang ini. Ya Tuhan, baru nikah. Tiap jam. Tapi semenjak doli-doli, tahu doli-doli? Apa itu? Semenjak lajang dia sudah buka tambal ban di situ. Di pinggir apa? Di pinggir kali. Bukan. Di dekat rumah orang kaya. Dekat rumah orang kaya. Marga Saragi. Orang kaya ini marga Saragi. Sama orang Batak juga. Banyak memang marga Saragi orang kaya. Iya. Saudara, kaya betul. Tapi karena saking kayanya orang ini, agak lupa-lupa Tuhan dia. Banyak hartanya. Sibuk dia. Ya kan? Wah, satu kali si tukang tambal ban marga Sinaga ini, kan dia baru nikah tuh. Wah, suka nyanyi. Satu waktu, pas lagi nyanyi, iring di kau saja Tuhan. Wah, didengar sama Saragi yang kaya ini. Wih, kok bisa ya tukang tambal ban bisa memuji Tuhan? Kerjanya cuma begini. Berapa sih penghasilannya itu? Udah mantap, kurasa 30.000 bersih satu hari. Pikiran sih Saragi ini. Sementara aku punya perusahaan banyak besar. Tapi aku lupa, ke gereja pun aku lupa. Banyak harta aku tapi memberi persembahan pun aku mikir. Gitu saudara. Wah, udah tertempelak aku ini dalam hatinya. Pergilah dia ke kamarnya. Gak tenang dia. Dia berjanjilah dalam hatinya. Kebetulan mau itu dekat-dekat Natal itu. Ah Tuhan, ini kan aku lagi urus satu perusahaan. Benar kalau perusahaan yang satu ini, untung dalam tutup buku nanti. Kan biasanya setiap tahun kan tutup buku perusahaan. Semua untungnya akan kukasih sama si tukang tambal ban itu. Akhirnya benar saudaraku, tutup buku lah. Akhir tahun, benar. Untung perusahaannya. Dan semua untung perusahaan itu di banknotkan. Dia temui itu, Sinaga, tukang tambal ban. Halo, Le, katanya. Iya. Marga apanya? Sinaga. Wah, dari mana? Dari Raya. Oh iya, dari Raya. Dari Raya ternyata. Dari Raya. Oh sama kita, bah. Oh iya. Oh, ada apa? Katanya kan, oh ini. Cuma mau kasih apanya? Mau kasih hadiah Natal. Senang kali dia kan. Hadiah Natal. Oh ini, bawa lah. Kasihlah ke inang di rumah. Katanya begitu kan. Puji Tuhan. Ya dia santai aja sih.
Dia senang, kopernya ditaruh di barang-barangnya itu, pulang kerja, dia bawa pulang ke rumah. Ya kan? Suami yang baik dapat berkat di luar, setor ke istri. Betul, amin, saudara-saudara? Amin, iya kan? Ibu-ibu di rumah senang banget itu. Ya kan? Ibu-ibu di rumah senang. Dibawalah pulang ke rumah. Waktu dibawa pulang ke rumah, diserahkan sama istrinya. Tapi kan udah capek kali nih sih. Namanya itu ketembal ban ya gak gampang lah kerjaan itu kan. Ya. Diserahkan. Lalu saudaraku, mulai dari jam 8, saudara, kan si naga ini udah capek ya. Mami, ini ada kado Natal dari Pak Saragi. Yang tempat dekat kita, buka tambal ban. Coba buka apa isinya. Aku tinggal tidur dulu ya. Jam 8 udah tidur. Si naga ini karena capek banget kan. Tidur. Jam 12 malam dibangunin sama istrinya. Papi, bangun. Nah, ternyata isi daripada koper itu semuanya uang. Wah, kaget dong si naga ini. Hah? Uang? Benar mami? Iya benar. Berapa jumlahnya? 1.999.000.000. Wah, dahsyat ya. 1.999.000.000. Keren banget. Lalu sudah, ya udah gini aja. Papi kan masih capek banget, besok masih lanjut kerja. Ya udah. Simpan aja baik-baik. Besok kita omongi mau kita apakan uang itu. Oke? Oh iya udah. Tapi istrinya nggak tenang. Nggak yakin dia. Aduh, ini beneran apa enggak sih ya? Mimpi dia saudara-saudara. Diambilnya lilin, saudaraku, dihitungnya lagi uang itu sekali lagi. Diteropongnya satu-satu ini. Kan uang itu ada prinsipnya. Kalau mau mengenali uang kan dilihat, diterawang, diraba gitu kan. Di satu-satu begini. Sampai jam 4:30 pagi. Dibanguninnya lagi suaminya. Papi, bangun kau. Ini ternyata uang beneran. Jumlahnya 1.999.000.000. Suami bilang, kan mami tadi udah bilang, udah aku masih mau lanjut tidur. Karena hari ini kemungkinan rame ditambal gitu. Udahlah, gak usah dulu kau ketambal itu hari ini. Usah, ini dulu kita urus katanya. Bangunlah dulu kau. Tapi ini kenapa ya uangnya kok begini? Lalu suami berkata, maksudnya uangnya kok begitu, maksudnya apa? Iya, aku mau tanya dulu sama papi. Tadi sebelum sampai di rumah, papi mampir kemana? Loh, tadi kan dikasih sama Pak Saragi. Gak ku buka, gak ku apa-apain. Langsung ku kasih ke mami. Kayak gitu kan. Lalu dia berkata, curiganya aku. Gak mungkin lah. Masa uangnya segini? Loh, maksudmu seberapa? Gitu. Iyalah, aku curiga sama papi. Ini kenapa uangnya segini? Saya curiga papi kemana-mana. Oh, enggak, aku bawa dari Pak Saragi, langsung kasih ke mami. Enggak, saya enggak percaya. Saya yakin papi pergi kemana gitu dulu. Saya yakin jumlah uang itu enggak segini. Wah, mulai puncak emosi nih. Lalu si naga ini berkata, macam mananya? Udah aku bilang dari Pak Saragi, aku kasih ke mami. Enggak kemana-mana. Jangan-jangan di luar sana sudah ada simpananmu selama ini. Wah, kok larinya ke sana? Iya, buktinya uang ini kurang. Dari mana kau tahu kurang? Kau sudah punya simpanan di luar sana. Emosi dia ditariknya tangannya. Puak, berbekas. Akhirnya KDRT. Padahal selama ini suka muji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena apa? Mereka berantem gara-gara uang. Berapa saudara? Bukan. Maksudnya ibu ini jumlah uang itu kenapa tanggung kali 1.999.000.000. 1 jutanya kemana? Menurut dia harus minimal 2 M. Begitu saudara-saudara. Jadi mereka merbadai, mereka berantem gara-gara apa? Gara-gara uang 1 juta di awang-awang. Padahal di tangan sudah jelas 1.999.000.000. Om Manidokna tidak tahu mengucap syukur. Inilah yang disebut dengan tidak tahu bersyukur. Ya kan? Tidak tahu bersyukur. Orang yang tidak mengucap syukur akhirnya begini. Akhirnya mereka tampar-tamparan saudaraku. Karena masalah ini sudah makin berat saudaraku. Mereka akhirnya sepakat menggunakan ini untuk biaya perceraian. Karena ya sewa pengacara kan gak gampang kan gitu. Ya kalau Hotman Paris yang disewa bagaimana? Ya kan?
dengan masih tumpul, ya kan? Wah, ini benterannya semua nih, habis lawang mereka itu. Inilah orang-orang yang tidak tahu mengucap syukur. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ayo hari-hari ini apa yang ada bagi kita syukuri. Jika Tuhan berikan kita istri, saudaraku, lemah, kurangnya, positif, negatifnya dia, saudara, kita harus terima. Amin. Iya, apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau sementara ini kita masih naik motor, kayaknya tadi motor saya lihat. Ya. Nah gitu, udah mau rintik-rintik hujan tadi kan. Kan saya ingat sepatunya tadi. Sama saya belok kanan muter balik, kok lurus, berarti bukan ke gerejanya. Ternyata jumpa di sini. Gitu ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi hujan-hujan, ya mengucap syukurlah. Ya kan, tidak usah standar kita tidak naikkan, tapi kemampuan kita tetap gitu loh. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, syukuri. Kalau kita melayani di sini, ayo kita syukurilah. Ya kan, nggak usah dibandingkan dengan JPCC lah, dengan apa. Ya ampun, nanti juga ini lewatin JPCC kok, gitu loh. Dan JPCC nggak keberatan kok kalau ada gereja yang lebih besar lagi dari dia. Iya kan? Iya, nggak usah saudara-saudara yang terkasih. Salah satu kebahagiaan saya, kemerdekaan saya, saudaraku, orang boleh bersaing sama saya, tapi saya tidak punya saingan. Semua pendeta adalah partner saya, selagi menyebut Yesus adalah Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi saya nggak punya saingan, saya merdeka, saudara-saudaraku. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, tanah gereja tersedia. Bangunannya terlengkapi sampai sekarang. Dulu kita nyewa di hotel begini, saudaraku. Loh, kita tidak tahu, saudaraku. Nanti gubernur yang akan datang. Siapa gubernur yang akan datang? Ya nggak tahu lah siapa gitu ya. Saudara berkata kepada pendeta Ronald Saragi, aduh Pak Pendeta, masa di hotel terus, saya tak punya tanah di sana, kita hibahkanlah untuk Pak Pendeta. Berarti kelola dengan baik. Amin. Saudara-saudara yang terkasih itu mantap. Ya, saat itu kita tahu pengangkatan Tuhan. Yang penting setia. Lo nggak gampang lo lakukan kayak begini, nggak gampang. Saudaraku, saya sudah lakukan itu di hotel berapa tahun, dari satu hotel ke hotel lain. Di hotel ini nggak muat, pindah ke hotel lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, makin mantap, luar biasa. Kita harus mengucap syukur dengan apa yang ada pada kita. Nggak usah banding-bandingin dengan orang lain. Sama-sama dengan saya katakan amin. Amin. Haleluya. 3 cara hidup itu, saudaraku, harus kita miliki dari hidup kita. Yang pertama, kita harus bersukacita. Sama-sama dengan saya katakan, salam sukacita. Yang kedua, saudaraku, kita harus berbuah. Amin. Kita harus bisa dinikmati oleh orang lain. Kalau nggak bisa dinikmati, saudaraku, kita akan dipotong dan dibuang, lalu dibakar. Lalu yang terakhir, saudaraku, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Firman Tuhan berkata 365 kali katanya, saya tidak pernah hitung satu-satu, saudaraku. Katanya, saudaraku, 365 kali berkata, jangan takut, yang sepadan dengan itu, jangan khawatir. Artinya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan menjamin kehidupan kita every day, every time. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Mari kita bangkit berdiri. Saudara pemain musik boleh maju ke depan. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku
memahami, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi. Sekali lagi ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Kami tahu Tuhan bahwa hidup ini tidak mudah, dan kami sadar dan kami mengalami bahwa memang betul sungguh banyak tantangan, sungguh banyak masalah. Bahkan di mata kami ada banyak kemustahilan, tetapi kami tidak boleh percaya pada diri kami. Hendaklah kami percaya kepada firman-Mu bahwa tiada yang mustahil bagimu, dan tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kami mau mengambil bagian itu ya Tuhan, dan kami mau menjalani kehidupan yang bersukacita. Itu terpancar dari mata kami, itu terpancar dari bibir kami, itu terpancar dari gerak-gerik kami, dan itu terpancar pula dari perkataan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau senantiasa berbuah. Kami tidak bisa berbuah kalau kami tidak nempel sama pokok anggur yang benar, yaitu karena itu Tuhan, jika kami masih di luar, cangkokkan kami Tuhan, tempelkan kami Bapa. Memang sakit di sayap, sakit ditempelkan, tapi itu harus bagi kami Tuhan. Kami siap. Kami harus ditempelkan ke pokok anggur yang benar, yaitu Engkau, supaya kami berbuah manis dan Engkau menikmati. Orang-orang di sekitar kami menikmati. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga senantiasa ya Bapa tidak takut, karena kami tahu Allah pembela kami, karena kami tahu Allah penyembuh kami, karena kami tahu Allah pemulih kami, karena kami tahu Allah penyedia kami. Haleluya. Berkati hamba-Mu Pendeta Donald Saragi di tempat ini, dengan segala upaya yang telah taruhkan hikmat daripada Bapa surga, kuasa perkenanan-Mu Bapa menarik jiwa-jiwa untuk datang dan dikembalakan melalui pelayanan hamba-Mu di tempat ini bersama dengan Ibu, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-hamba-Mu yang semua melayani dengan hati tulus, duduk berdiri di mimbar kudus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami percaya ada berkat sukacita damai sejahtera, berkat dalam segala kelimpahan atas hidup mereka, rumah tangga, keluarga, masa depan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan semuanya dilawat, dijamah, diberkati, diurapi, diberi hikmat daripada Bapa surgawi. Tidak ada jalan buntu bagi seorang yang percaya bagi Tuhan Yesus Kristus. Selalu ada jalan keluar bersama Tuhan Yesus. Selalu ada sukacita meskipun ada derita yang mengawali. Selalu ada berkat meskipun kadang kami kekurangan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Lawat umat-Mu semuanya. Haleluya.
Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kepadamu kami bersyukur. Terima kasih. Kita bersama-sama berkata, amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi setiap jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan, saudara bisa memberikan persembahan via transfer bank, saudara. Di mana di layar saudara sudah tertera nomor rekening. Bagi setiap jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan, saudara dapat mentransferkan melalui rekening bank BCA di nomor 63304755135. Kembali, bagi setiap jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dapat memberikan persembahan via transfer melalui bank BCA di nomor rekening 63304755135. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dengan sayapku naungiku dalam kuasa-Mu, liku-liku dengan sajamu naungiku dalam kuasa-Mu. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas besar, ku tenang sebab Kau Allahku. Saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas besar, ku tenang sebab Kau cepat Tuhan saja. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas besar, ku tenang Kau Allahku. Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas besar, ku terasa bersama. Di saat badai, di saat badai bergelora, amin, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas besar, ku teraslah Kau Allahku. Ku tenang, ku teraslah Kau Allahku. Ku teraslah
asma Kau Allahku. Ya, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara kasih sama Tuhan. Dan terima kasih juga buat Bapak Saudara kasih sama Tuhan masih setia terus mengikuti ibadah di bersama dengan GKI Getsemani. Dan terima kasih buat hambanya ya, yang sudah berlelah memberikan waktu untuk kita melayani kita. Tuhan memberkati dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dan kita doakan semoga apa yang sedang diurus di Jakarta semuanya berjalan dengan baik dan ada solusi yang terbaik. Saya percaya doa-doa orang benar sangat besar kuasanya. Dan biarlah Tuhan menyertai hambanya dan semakin diberkati dalam pelayanan, dalam segala hal, dalam seperti paket gitu ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah melayani ya, yang sudah memberikan waktu untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Buat WL, pemain musik, Tuhan berkati, dan juga Lone, Tuhan berkati yang sudah setia terus boleh membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati kita. Dan jangan lupa Bapak Saudara kasih Tuhan, setiap hari Rabu kita ada ibadah Zoom ya, ibadah Zoom lewat Zoom. Jadi saudara yang rindu ikut, kita selalu share di sosial media, khususnya di Facebook ya kita, GKI Getsemani, dan di sana ada nomor telepon. Kalau saudara mau ikut, silakan saudara boleh japri, nanti linknya akan kita kirim. Sebab memang kita tidak buat link di sana, memang orang-orang yang mau saja, yang mau digembalakan, yang mau ikut, karena di situ di dalam Zoom itu kita membangun kebersamaan, saling menyapa, ya. Dan juga setiap hari Minggu seperti ini ada ibadah bersama kasih Tuhan, ibadah online jam 10 pagi, dan kami berharap saudara juga boleh ikut dalam ibadah selanjutnya untuk kita sama-sama muliakan nama Tuhan. Dan juga saudara kasih Tuhan, kita juga setiap hari Sabtu ya, jam 5 pagi ya, seperti jam 5 pagi benar ya, seperti Yesus ya. Tapi Yesus mungkin bukan jam 5 ya, mungkin jam 3, mungkin jam 4 gitu. Dia pergi berdoa ya. Jadi kita ada ibadah doa setiap jam Sabtu jam 5 pagi. Nah, sekarang ini ada program baru lagi saudara kasih Tuhan. Kita buat program baru lagi setiap hari Rabu jam 5 pagi lagi lewat Zoom. Kita ada ibadah, kita ada doa, ini khusus doa. Jadi setengah jam saudara bisa kerja setelah itu. Dan ini nggak ada unsur-unsur paksaan ya. Jadi kalau dalam rohani itu nggak ada paksaan. Saudara mau ikut silakan, mau enggak silakan. Berkatkan tanggung masing-masing kan. Karena saya selalu berpikir bahwa ke sorga mengalami Tuhan itu tidak koperat ya, artinya tidak sama-sama. Itu pribadi lepas pribadi. Jadi dalam keadaan seperti sekarang ini ya, tapi dalam keadaan seperti sekarang ini, marilah seperti khotbah tadi kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena memang berat ya. Kalau Pak Gembala Pastor Andreas, saya tahu bagaimana penderitaannya, perjuangannya untuk menyelesaikan masalah khususnya anaknya. Kita aja susah ya, kayak suara kereta api kan, susah pak ya ngikut ini kan. Makanya kalau kita nggak punya kekuatan, gimana kita mau kuat di tengah-tengah keadaan ini? Sekarang nggak main-main loh. Ini kita sedang ada lagi muncul virus, bukan virus COVID-19, tapi 22. Nggak tahu 22 itu kan lebih parah lagi katanya. Jadi dunia ini memang seram gitu. Kalau kita nggak punya kekuatan ya, nggak punya power, kalau kita mengandalkan uang sekarang ini seperti khotbah tadi, yang orang kaya juga nyungsep sekarang, saudara. Orang-orang kaya sekarang juga pusing bagaimana bayar karyawannya. Belum kita tahu bahwa di sosial media banyak sekali artis-artis yang uangnya banyak kan, tapi akhirnya gulung tikar juga gitu. Jadi kalau kita nggak punya kekuatan, saudara tahu nggak yang memberikan kita kekuatan? Orang yang lebih kuat dari kita, itulah yang memberikan kita kekuatan. Siapa yang lebih kuat dari kita? Tuhan lah. Maka kita datang kepada Tuhan memohon, ya. bukan memaksa ya, memohon. Gitu. Jadi kita dengan ini kita habis doa. Saya percaya kita doa habis ibadah ada kekuatan baru untuk kita menjalani hari-hari kita. Jadi saudara mau, saya harapkan kita boleh sama-sama ikut. Terima kasih. Demikian pengumuman untuk kita.
Dan kita akan akhiri ibadah kita ini. Kita akan pujian kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri kembali Bapak Saudara kesam Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib ajaib Tuhan, kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari musik mengalungkan pujian dengan lembut, khususnya piano. Saudara yang di rumah hari ini, mari berdoa di hadapan Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi masalah pergumulanmu di hadapan Tuhan. Mari memohon seperti khotbah tadi. Mohon kepada Tuhan. Apa menjadi persoalanmu? Sekarang kita bisa secara pribadi berhubungan dengan Tuhan. Sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Entah itu sakit penyakit, entah itu keluargamu yang sedang kacau, berantakan, akan mencerai. Mari mohon kepada Tuhan supaya pulihkan. Atau ekonomimu hari ini yang sedang morat-marit, atau anak-anakmu yang hancur terlibat dalam narkoba atau tidak ada masa depan, mari mohon kepada Tuhan. Saya percaya kita punya Tuhan yang mendengarkan setiap kita. Seperti khotbah tadi, seperti Hana memohon terhadap keturunan dan Tuhan memberikan sembuh. Mari mohon kepada Tuhan. Kalau perlu kau menangis, saya berikan waktu kepada kita. Saudara yang di rumah, mari mohon. Teduhkan hatimu. Musik mengalunkan dengan lembut. Mohon kepada Tuhan. Sampaikan keluh kesahmu kepada Tuhan. Kalau sudah, kami juga berdoa buat gereja kami jika Getsemani berkati Tuhan. Kami membutuhkan laptop, juga songkat, serta kamera yang kami tahu tidak murah harganya. Kami percaya Tuhan kami yang luar biasa, yang menolong kami. Berdoa juga buat tempat ini yang sudah memberikan waktu kepada kami, tempat kepada kami untuk boleh beribadah. Tuhan berkati Tito Tiur dan semua manajemen, teman-teman juga yang membantu mengangkat sound system, memperbaiki semua, serta men-setting. Tuhan berkati, serta owner Tuhan berkati. Tempat ini tidak bangkrut, Tuhan tolong supaya ada tidak tutup, tapi boleh menggaji karyawannya, menggaji orang-orang yang bekerja di sini, dan juga bisa berjalan tidak tutup ya Tuhan. Mohon kepada Tuhan juga berkati bangsa kami, keamanan bangsa ini, negeri kami ini kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Biarlah presiden kami juga kami beri keserahkan kepadamu, berikan kekuatan yang baru dari hina-hinaan orang, dari orang-orang yang jahat. Tuhan memberkati hamba-Mu, Tuhan memberkati presiden kami dan semua staf-staf yang mendukungnya. Tuhan menolong dan jauhkan dia dari niat-niat orang jahat yang ingin menjatuhkan, yang merusak. Tuhan memberkati bangsa kami serahkan kepada Tuhan dalam pemulihan Tuhan. Dan saatnya kami sudah berdoa buat diri kami juga berdoa buat bangsa ini, buat tempat ini, dan berdoa juga buat teman-teman yang sudah melayani pekerjaan-Mu, buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman yang sungguh indah bagi kami, yang sungguh luar biasa bagi kami. Berkati hamba-Mu, biarlah Tuhan menolong dalam
dalam setiap langkahnya untuk kesembuhan putri tercinta. Kami berdoa, kami mengangkat tangan kami. Tuhanlah yang beri kekuatan kepada hamba-Mu. Tuhanlah yang menolong hamba-Mu. Dia berserah dan biarlah rencana Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Berkat istri yang kekuatan yang baru untuk tetap boleh mengurus kesabaran anak-anaknya yang sedang dalam kondisi sakit saat ini. Berkati Karen, berkati dia Tuhan. Biarlah Tuhan menolong dia, menyembuhkannya lewat medis, mungkin lewat apapun. Tuhan bukalah yang jalan terbaik kepada juga. Berkati juga Tama, Tuhan berkati senantiasa. Dan juga berdoa buat setiap teman-teman musik yang sudah melayani. Tuhan memberkati. Mungkin gereja tidak banyak memberi, tapi Tuhanlah yang buka berkat-berkat bagi mereka. Dimanapun mereka berada, Tuhanlah yang menolong mereka. Tuhanlah yang memberikan pengharapan kepada mereka. Nah, saatnya kami akan pulang, kami terima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surga, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis darah kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita masuk kepada kerajaan surga yang kekal. Setiap kita yang percaya katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita selesai. Haleluya. Sampai bertemu kembali di ibadah selanjutnya. Haleluya. Amin.